Uji Widal oleh Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medis merupakan program studi yang mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab penyakit beserta obatnya, serta membantu dokter dalam menegakkan diagnosa suatu penyakit. Biasanya identik dengan just lab dan laboratorium. Ada banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari di dalamnya, di antaranya hematologi, parasitologi, bakteriologi, imunoserologi, dan masih banyak lainnya. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktikum imunoserologi, yaitu uji Widal. Uji Widal digunakan untuk menegakkan diagnosa demam tifoid atau yang sering kita sebut dengan penyakit tipes, dengan menyatakan adanya antibodi terhadap antigen penyebab demam. Pada praktikum ini, antigen yang digunakan adalah antigen O dan H pada Salmonella typhi dan antigen O pada Salmonella paratyphi dari golongan A, serta antigen O pada Salmonella paratyphi dari golongan B. Sampel yang digunakan berupa serum dari seseorang yang diindikasikan terinfeksi demam tifoid. Uji Widal dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Prinsip uji Widal adalah suspensi Salmonella typhi yang mengandung antigen somatik O dan antigen flagellar H serta Salmonella paratyphi AO dan BO melekat pada partikel lateks yang akan berikatan dengan antibodi somatik O dan antibodi flagellar H serta antibodi Salmonella paratyphi AO dan BO yang ada dalam serum pasien yang terinfeksi organisme ini, sehingga terjadi reaksi aglutinasi lateks. Alat dan bahan yang digunakan: sampel serum, tabung Vacutainer, spuit 3 cc, tourniquet, plaster, mikropipet, white tip dan yellow tip, glass slide, reagen antigen Salmonella typhi dan reagen antigen Salmonella paratyphi. Pra-analitik. Kita harus melakukan persiapan sampel, yaitu dengan mengambil sampel dari pasien. Pertama, cuci tangan dengan 7 langkah cuci tangan. Lalu, gunakan APD seperti handscoon. Kedua, beri salam pada pasien. Ketiga, cocokkan data pasien dengan data yang kita miliki dengan menanyakannya pada pasien. Keempat, menjelaskan prosedur dan tujuan pengambilan sampel pada pasien. Kelima, memposisikan pasien agar merasa nyaman. Lipat pakaian pasien hingga ke lengan atas. Keenam, pasang tourniquet untuk membendung darah dan minta pasien untuk mengepalkan tangan. Kemudian, cari vena pada lipatan lengan pasien. Ketujuh, usap dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan penusukan. Kedelapan, tusukkan jarum pada daerah yang sudah ditentukan. Lepaskan tourniquet dan ambil sampel sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Kesembilan, lepaskan jarum dan berikan plaster pada bekas tusukan. Kemudian masukkan darah pada tabung Vacutainer, lalu buang needle bekas ke tempat sampah khusus. Kesepuluh, ucapkan terima kasih kepada pasien dan persilahkan pasien meninggalkan ruangan. Kesebelas, lakukan centrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm untuk memperoleh sampel serum.
Analitik, uji kualitatif. Buat lingkaran pada slide dan beri label. Teteskan pada slide sampel serum sebanyak 20 mikroliter pada masing-masing lingkaran pada gelas slide. Homogenkan reagen antigen sebelum digunakan. Teteskan pada slide antigen O, H, AO, dan BO sebanyak 40 mikroliter pada masing-masing gelas slide yang telah ditetesi sampel serum. Campurkan dengan bantuan tip. Pastikan tidak menggunakan sisi yang sama dalam mengaduk reagen. Hal ini bertujuan agar reagen tidak bercampur satu sama lain. Gunakan rotator untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah 1 menit, amati di bawah intensitas cahaya tinggi. Jika dijumpai aglutinasi berpasir membentuk lingkaran, maka hasil dikatakan positif. Lakukan pengamatan sesegera mungkin untuk menghindari positif palsu yang disebabkan oleh menguapnya larutan sehingga membentuk garis pada tepi lingkaran. Berhubung hasil uji kualitatif positif pada antigen Salmonella tipi O dan H, maka antigen Salmonella tipi O dan H dilanjutkan pada uji semi-kuantitatif. Uji semi-kuantitatif. Buat lingkaran pada gelas slide dan beri label titer. Teteskan sampel serum sebanyak 10 mikroliter pada masing-masing slide. Kemudian, teteskan antigen Salmonella tipi O dan H sebanyak 40 mikroliter pada masing-masing slide dengan titer 1:160. Campurkan dengan bantuan tip. Dan gunakan rotator untuk mendapatkan hasil maksimal. Lakukan hal yang sama pada titer 1:320, yaitu dengan membuat lingkaran pada gelas slide dan beri label titer. Teteskan sampel serum sebanyak 5 mikroliter pada masing-masing slide. Dan teteskan antigen Salmonella tipi O dan H sebanyak 40 mikroliter pada masing-masing slide. Campurkan dengan bantuan tip. Dan gunakan rotator untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Pasca analitik, interpretasi. Untuk uji kualitatif, dikatakan negatif apabila tidak ada aglutinasi. Dikatakan positif apabila ada aglutinasi berpasir membentuk lingkaran. Pada uji semi kuantitatif, dalam serum normal, aglutinasi terjadi hanya pada titer 1:40 dianggap negatif. Dalam serum pasien demam tifoid, terjadi aglutinasi pada titer 1:80 atau lebih, maka dianggap positif. Nilai normal pemeriksaan dikatakan negatif apabila titer kurang dari 1:80 tidak terjadi aglutinasi, maka dapat dikatakan normal. Dikatakan positif apabila titer lebih dari 1:80 terjadi aglutinasi, maka dapat dikatakan terjadi indikasi demam tifoid. Hasil pemeriksaan. Pada uji kualitatif, diperoleh hasil positif pada antigen O dan H, ditandai dengan dijumpainya aglutinasi berpasir membentuk lingkaran pada slide. Pada uji semi kuantitatif, dengan titer 1:160, diperoleh hasil positif pada antigen O dan H, ditandai dengan masih dijumpainya aglutinasi berpasir membentuk lingkaran. Pada titer 1:320, diperoleh hasil negatif, ditandai dengan sudah tidak dijumpainya aglutinasi berpasir membentuk lingkaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa sampel pasien dinyatakan positif atau terinfeksi demam tifoid, merujuk pada interpretasi nilai normal, di mana hasil dikatakan positif apabila aglutinasi lebih dari titer 1:80. Itulah dia video uji Widal untuk mengetahui apakah seseorang terindikasi penyakit demam tifoid melalui adanya antibodi pada serum. Semoga bermanfaat dan tertarik bergabung bersama kami menjadi bagian dari ahli teknologi laboratorium medis Indonesia.